Makanya kalau boleh saya katakan bahwa sudah saatnya sekarang ini semua ajaran tentang ketuhanan, semua ajaran tentang kebudayaan, semua ajaran tentang peradaban kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam rahayu untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, kita masih bersama guru kita semuanya, Mbak Gatot Harmoyo. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan dari kemarin, Mbak Gatot, terkait dengan tesis bahwa jika Tuhan berkuasa, jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa masih banyak manusia-manusia yang menderita? Dan seolah-olah menjadi sesuatu hal yang paradoks begitu, melihat ketimbangan sosial yang sangat luar biasa, sementara Tuhan Maha Rahman Rahim dan lain sebagainya. Nah, melihat hal itu, kira-kira pandangan Mbah Gatot sebagai seorang sesepuh Jawa bagaimana? Silakan, Mbah. Terima kasih. Kalau ini pertanyaan menyangkut keyakinan, Iya. Jadi tidak berarti saya orang yang mampu untuk menjawab, orang yang mampu untuk memberikan penjelasan, bukan. Semua itu hanya kira-kira, perkiraan. Kalau kita memahami atau mencoba memahami keberadaan Tuhan, keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta, segala maha, segala-galanya serba maha, dan Sang Pencipta, dan kita yang diciptakan. Sudah barang tentu kita tidak akan paham secara sempurna siapa yang menciptakan kita itu jelas, karena yang diciptakan tidak harus tahu atau harus tidak tahu tentang yang menciptakan. Akhirnya sebagai manusia yang ciptaan yang paling sempurna ini mencoba untuk mengira-ngira. Kita meyakini bahwa manusia yang diciptakan ini akhirnya diberi petunjuk, diberi satu pengertian lewat orang-orang khusus ya, tentang kehidupan ini, tentang hidup dan kehidupan. Yang kalau kita telaah, ini paling tidak dengan kacamata Jawa, semua ajaran ketuhanan itu berasal dari Sang Maha Pencipta lewat orang-orang khusus, dan semuanya itu mengarah kepada satu anjuran untuk rukun, untuk bersatu. Semua umat manusia ini itu bersatu dalam satu keluarga besar umat manusia. Itu kalau menurut paham saya begitu. Tapi yang terjadi justru ada kotak-kotak di situ, ada kotak-kotak di situ, sehingga kerukunan itu tidak universal. Nah, kalau kita hitung aja orang-orang yang kaya dan orang-orang yang katanya tadi sengsara, itu memang jumlahnya banyak orang yang tapi kalau misalnya itu dihitung secara hitungan matematik, hitungan secara betul lah ya, ada namanya ya, kekayaan itu kalau misalnya dibagi kepada yang tidak mampu ya cukup seimbang.
Jadi orang kaya itu misalnya katakanlah 3, orang yang tidak mampu atau menderita atau miskin itu 7. Nah, tapi kekayaan orang 3 ini kalau dibagi 10 ya lebih dari cukup. Maka semuanya tidak ada orang yang miskin. Kan gitu-gitunya kan gitu. Yeah. Tapi karena kurang bersatu, tidak rukun, ya, maka tidak terjadi berbagai semacam itu. Padahal anjuran kan ada, amal ibadah, membantu orang yang miskin. Itu, nah kalau bahasa Jawanya itu itu memberikan makan pada orang yang lapar, memberikan minum pada orang yang haus. Ya, memberikan payung pada orang yang kehujanan dan kepanasan, nah, memberikan baju pada orang yang telanjang, itu kan ada. Jadi itu semua ajaran ketuhanan itu ada. Semua agama mengajarkan ada itu. Begitu, ya. Tapi dalam prakteknya manusia belum sampai ke situ. Nah, kalau saya mengatakan begini, terjadinya orang yang tidak ada orang yang tidak mampu, orang yang menderita, yang mayoritas ya, dibalik orang yang kaya, bahkan kaya raya. Nah, itu sudah dipahami. Andai kata Tuhan itu kita mencoba mengira-ngira, bukan tidak paham, sudah jelas dipahami. Kan seperti itu ya. Masa Tuhan tidak paham? Kan ada ceritanya itu ya. Kenapa kau ciptakan manusia? Manusia itu kan suka merusak. Ya. Malaikat kan protes begitu. Tuhan mengatakan saya lebih tahu. Ya memang begitu kan, gitu kira-kira kan begitu ya. Sehingga terjadilah pemerataan itu. Jadi kalau konsep pembangunan kita kan pemerataan hasil pembangunan. Kan tujuannya kan itu kan. Nah, supaya semua makan. Tapi yang terjadi tidak hanya di satu negara atau di Indonesia saja, semua negara kan terjadi orang miskin itu. Padahal orang kaya itu berlebihan kekayaannya. Nah, maka terjadilah kesenjangan. Kesenjangan kalau dihitung orang per orang, banyak yang kurang mampu. Itu yang terjadi karena tetap faktor ketidakrukunan sesuai dengan anjuran ajaran ketuhanan. Akhirnya juga ada satu imbangan. Nanti orang-orang yang serakah, yang kaya raya masuk neraka. Yang tidak mampu tapi ikhlas masuk surga. Ada imbangannya kan ya. Nah, ini kalau ditarik kepada ajaran-ajaran yang lain lagi, ada adanya keyakinan tentang reinkarnasi, ya, Purna Bawa, reinkarnasi titisan. Itu rupanya setiap orang itu bergilir. Sekarang ini yang kaya raya itu ini, yang miskin ini. Nanti demikian meninggal, lahir kembali dibalik, dan terus-menerus begitu. Dan semua orang itu merasakan, pernah merasakan kaya, pernah merasakan miskin, pernah merasakan jadi pejabat tinggi, pernah merasakan jadi orang bambu. Jadi semua merasakan, bergilir. Itulah keadilan Tuhan. Itu bagi yang meyakini reinkarnasi. Itu keadilan. Sehingga kalau dikatakan bahwa Tuhan Maha Adil itu di mana? Nah, itu bagi orang yang meyakini adanya reinkarnasi, di situ keyakinannya. Bahwa Anda sekarang jadi tukang beca, miskin, tidak punya rumah, dompleng, rumahnya mau roboh. Tapi konon kalau saya deteksi Anda ini pernah jadi bupati. Ya, makanya Anda dari perdebatan Anda klaim kalah. Nah, itu kan kadang-kadang terjadi guyonan seperti itu. Jadi adil. Itulah Tuhan Maha Adil, begitu menurut keyakinan beberapa kelompok orang itu. Jadi tetap sama. Makanya kalau boleh saya katakan bahwa sudah saatnya sekarang ini semua ajaran tentang ketuhanan, semua ajaran tentang kebudayaan, semua ajaran tentang peradaban kembali kepada makna dan pengertian aslinya, yakni untuk kerukunan manusia, bukan untuk perpecahan. Jadi sekarang ini sudah saatnya manusia itu menyadari untuk kembali mengartikan ajaran ketuhanan, semuanya itu untuk kerukunan umat manusia.
Ini sudah saatnya. Sehingga kesenjangan itu tidak terjadi. Ini rupanya begitu. Sudah saatnya manusia itu menyadari bahwa ternyata semua ajaran ketuhanan, ajaran tentang filsafat manusia, ajaran tentang peradaban, kebudayaan itu mengarah kepada kerukunan umat manusia. Tapi untuk kemudian membuat sebuah kondisi di dalam diri bahwa kita itu bisa mengimplementasikan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, itu kan harus ada sebuah kesadaran yang mendalam, Pak. Maksudnya gini, kalau kita sadar bahwa Tuhan meniupkan ruh di dalam diri manusia, berarti di dalam setiap diri manusia ada ruhnya Tuhan, maka kemudian kita akan punya sebuah pandangan, oh berarti sesungguhnya dia aku ya dia. Ketika orang sedih, kita ikut merasakan kesedihannya dan lain sebagainya dan seterusnya. Benar nggak kira-kira? Nah, itu nanti dipakai sebagai satu dasar pemikiran yang akhirnya terus berkembang bahwa ternyata semua ajaran ketuhanan itu untuk kerukunan. Salah satunya alasan tadi itu. Nah, kalau sudah semua menyadari seperti ini, maka tinggal pengaturan. Nah, ini tugas pemerintah. Bagaimana diatur perekonomian ini sehingga tidak ada orang yang miskin. Kesenjangan tidak terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Jadi kalau kesenjangan itu, saya sudah hidup di 3 zaman ya. Zamannya Bung Karno, zamannya Pak Harto, zaman reformasi. Kalau kesenjangan itu tidak dalam. Lama-lama menjadi dalam sekali kesenjangan antara kaya miskin ini. Nah, ini oleh karena itu, kalau dibiarkan, ini dikhawatirkan terjadi sesuatu yang kurang sehat antara kaya dan miskin ini. Clash antar kaya miskin ini jangan sampai terjadi. Nah, oleh karena itu sudah harus disadari bahwa semua manusia itu harus rukun tanpa alasan apapun. Nah, salah satunya dasarnya itu pemikiran seperti tadi. Salah satunya. Kalau sudah rukun, maka mental kita terbentuk untuk kemudian selalu memberi, ya, bukan minta-minta, Mbah. Ya. Dengan begitu kita melihat siapapun yang merasa kekurangan, kita kan hadir mengulurkan tangan. Dengan begitu kemiskinan akan terminimalisir, begitu ya. Ya. Dorongan untuk beramal itu kuat tanpa diminta, terdorong sangat kuat untuk beramal itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi siklus. Biasanya ada orang tahu-tahu ketepatan di jalan dikasih orang uang, tahu setelah pulang kok ada pengemis dikasih. Nah, terus bergilir. Jadi kalau dia hanya menerima tanpa memberi, kan berhenti di sini. Jadi siklus akan berjalan terus. Nggak peduli itu menerima 10 juta, ngasih uang 1.000, uang 2.000, yang 2.000 nanti ngasih. Terus ini terus berjalan siklus itu. Nggak dihentikan. Jangan sampai dihentikan siklus untuk peredaran tentang kemakmuran itu. Itu udah boleh dihentikan. Menerima memberi terus begitu. Terus. Ada satu hal yang menarik begini, Mbak. Ada orang yang mengalami kesulitan besar dalam hidupnya. Dia seorang pengusaha, tapi setiap kali dia sedekah, kesulitannya itu langsung teratasi. Ada yang anaknya nakal, tapi karena niatnya sedekah supaya anaknya sembuh menjadi nggak nakal, itu juga terwujud jadi kenyataan. Ada yang rajin ngasih orang, rezekinya justru makin banyak. Pandangan Jawa melihat fenomena itu seperti apa, Mbak Gatot? Barangkali ini terakhir. Sebetulnya kalau orang Jawa itu sesuai dengan mungkin semua ajaran agama itu ikhlas. Jadi memberi tanpa ada pemikiran kok aku rezeki gede. Buktinya kemarin. Yeah. Nah, sekarang saya ulang. Ini tidak ada. Oh iya. Ya, itu. Tanpa berharap apa-apa. Itu. Tapi tetap siklus itu berjalan. Jadi bukan berarti hukum alamnya. Iya, bukan berarti mengingkari adanya itu. Cuma dihilangkan dalam pemikiran. Iya. Gak apa-apa. Kalau tidak kecewa. Betul. Nah, kecewa akhirnya apa yang telah dilakukan itu terus dihambat sendiri.
karena kekecewaan itu. Tapi kalau ikhlas, nah itu akhirnya seperti halnya saya sebagai orang tua, kejadian-kejadian seperti itu setelah tua saya renungkan, oh bener, ternyata bener. Nah ini perenungan itu penting. Jadi keikhlasan itu tanpa membahayakan adanya imbalan. Oke, jadi tadi satu poin keadilan Tuhan itu ketika kita meyakini, ada orang yang sebagian meyakini reinkarnasi, hidup bagaikan cokro manggilingan, ya Mbak ya. Iya. Nah, sehingga keadilan Tuhan itu bisa dirasakan oleh setiap manusia. Tapi lagi-lagi yang menjadikan kita mau menderita, mau bahagia, ya semuanya kembali kepada diri kita sendiri ya Pak Gatot ya. Dan begini, yang saya tidak berani menyampaikan karena bukan ahlinya, ya. Mempertemukan dua pandangan spiritual ini, dua keyakinan ini. Satu keyakinan adanya surga neraka, satu keyakinan adanya reinkarnasi, purna bahun. Nah ini bisa dipertemukan. Iya. Tapi saya bukan ahlinya, walaupun saya agak paham sedikit. Sebenarnya bisa ya Pak. Ya, saya bukan ahlinya, sehingga nanti khawatir dasar hukumnya saya dituntut memberikan apa ya, menyampaikan dasar hukumnya saya keliru kan. Di luar syuting aja, di luar kamera. Terima kasih banyak Mbak Gatot telah bersedia membahas tema kita pada kesempatan sore hari ini. Baik teman-teman yang sudah menonton live streaming kita, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.